kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMKJ TV, berjumpa lagi bersama saya Rifki Nur Hanafi di Bimbingan dan Konseling ya. Mungkin yang belum kenal, saya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Nur Hanafi. Saya mengampu guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Kendal. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas ya tentang materi BK, yaitu tentang sukses dalam pilihan karir. Tentunya para pemirsa SMKJ TV, terutama yang kelas 12 ya maupun kelas 11, langkah prospek karir harus segera dirancang mulai sekarang, karena kita tantangan ke depan dalam hal karir itu luar biasa. Kalian tahu sendiri bahwasanya sekarang target Indonesia emas itu luar biasa ya. Kita sebagai penerus-penerusnya ya itu harus bisa sukses. Salah satunya adalah dengan cara merencanakan karir. Baiklah, saya akan membagi tips ya, yaitu tips sukses dalam pilihan karir ya. Ketika kita berbicara SMK, tentunya image yang ada di masyarakat yaitu SMK pasti bekerja ya. Ternyata tidak ya. Dalam SMK kita bisa mengenal istilah BMW ya, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Namun dalam khusus kali ini kita akan membahas secara umum, yaitu tentang sukses dalam karir. Apa saja? Baiklah, yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kita harus mengenal diri sendiri, kelebihannya, kekurangannya, dan pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian, minat kalian, motivasi kalian. Tentunya bakat-bakat yang kita miliki harus kita asah terus, apalagi masih ada di jenjang kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Itu yang pertama, yaitu kenali diri sendiri. Yang berikutnya adalah pelajari tren industri. Coba kira-kira apa yang sedang viral pada akhir-akhir ini, yaitu dalam hal industri, yaitu apa? Digital marketing. Itu penting sekali. Kita tahu sekarang banyak orang berjualan sekarang tidak di pasar ya, terutama tidak di pasar-pasar tradisional. Berjual dalam hal ini yaitu berjual yang serba cepat. Justru sekarang ada di platform-platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Pentingnya itu digital marketing itu adalah contoh tren yang sekarang sedang diminati. Nah, nanti kalian bisa mencoba mempelajari tren apa yang sedang prospek pada akhir-akhir ini. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Betul sekali ya, pendidikan yang lebih tinggi otomatis juga akan menghasilkan output yang tinggi juga ya. Kita tidak hanya stuck di lulusan SMK, kalau bisa kita bisa melanjutkan ya, yaitu dalam hal ini keterampilan itu sangat penting. Selain pendidikan yang tinggi, yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, yaitu adalah keterampilan. Soft skillnya, hard skillnya ya, keterampilannya harus kita asah terus. Penting sekali, karena akhir-akhir ini kita kadang-kadang dimudahkan ya dengan internet, dimudahkan dengan AI, tapi kita lupa bahwasanya ketika kita tergantung dengan AI, kita nanti akan mengurangi keterampilan kita. Yang berikutnya adalah miliki rencana jangka panjang. Ingat, karir itu tidak hanya satu malam ya, jangka panjang mulai sekarang. Yang di kelas 12 sudah magang ya, sebentar lagi akan bekerja atau kuliah. Nah, yang kelas 10 tidak boleh berleha-leha, masih lama Pak, cuma masih 3 tahun. Enggak, jangka panjang harus kita pikirkan, harus kita rencanakan. Yang berikutnya adalah bangun jaringan profesional. Betul, di sekolah kita tidak hanya belajar, tidak hanya berangkat sekolah pagi, pulang sekolah sore, tapi kita harus aktif di kegiatan. Itu manfaatnya besar sekali. Untuk apa? Agar kita punya jaringan, punya teman. Toh besok ketika kalian bekerja pun atau kuliah pun, bangunlah relasi sebanyak mungkin. Jadi tidak hanya jago kandang ya, kita harus bisa menjadikan teman-teman kalian, partner-partner kalian itu sebagai jaringan. Nanti akan membangun jaringan yang profesional. Yang berikutnya adalah jaga konsisten dan etos kerja. Apalagi generasi Z sekarang ya, banyak penelitian yang menggambarkan bahwa ternyata
generasi Z itu bertahan paling lama itu 3 bulan, bayangkan ya. Dia tidak kuat dengan tekanan ya. Masih ada istilah seperti stroberi ya. Stroberi itu sangat cantik, menawan, seger, tapi ketika dipegang dia akan mudah hancur. Dianalogikan seperti itu ya, jangan sampai kalian sebagai generasi Z itu mudah kehilangan etos kerja. Dan yang terakhir adalah, ini sangat penting ya, yaitu pemirsa, yaitu berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Pertanyaannya, apakah kalian sekarang ada di zona nyaman? Ingat ya, tidak harus seperti itu ya. Di sini kesuksesan itu seringkali datang dari keberanian dan mencoba hal baru. Jadi kalian harus berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Baiklah, itu adalah 7 tips untuk sukses dalam pilihan karir. Yang pertama, kenali diri sendiri, lalu tingkatkan keterampilan dan pendidikan. Yang ketiga, pelajari tren industri. Yang keempat, miliki rencana jangka panjang. Yang kelima, bangun jaringan profesional. Yang keenam, jaga konsistensi dan etos kerja. Yang terakhir adalah berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Ya, demikianlah waktu yang singkat ini, semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas silahkan bisa berkunjung ke ruang BK ya, selalu standby di sana. Nanti kita bisa ngobrol tentang karir dan lain-lain. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.